ujiannya buat orang ikhlas kan. Iya. Jadi orang ikhlas itu mau ada orang, nggak ada orang, mau dipuji, tidak dipuji, dia jalan terus. Kalau ada seseorang yang menanyakan, kamu ikhlas ya, ikhlas nggak? Terus kita bilang apa dong? Insya Allah. Insya Cukup Allah. dengan bahasa yang baik, karena kita menjaga agar Hati hati juga, kita, jaga hati kita juga ya. jaga hati kita agar tidak terbetik ikhlas kok kamu percaya. Nah, kita akhirnya timbulnya jadi Makanya marah gitu. Itu nggak percaya sama gue ikhlas, gue ikhlas gitu. susah jadi kan gitu. Penegasan sebenarnya Penegasan. memang, tapi kan kayaknya nggak Ucapan kan perlu. penegasan. Gue kan ikhlas, lu nanya-nanya nanti gue jadi nggak ikhlas nih. Jadi bingung gitu. Jadi berubah. Nah, itu yang dia khawatirkan sebenarnya. Jadi insya Allah. Insya Allah, orang ikhlas itu walaupun dapat halangan rintangan, dapat kegelapan, dia akan selalu bersinar. Dia pasti akan selalu mendapatkan cahaya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang kepo juga nih. Orang suka kepo, ini ikhlas apa enggak Iya, gitu ya. beneran nggak sih gitu kan? Ikhlas nggak sih? Berarti dari kitanya aja yang udah jangan seujun ya kan? Jadi dari kita sendiri Nah, dari dulu kita yang sendiri. diinikan ya. Karena sulit kalau memastikan orang itu ikhlas atau tidak, kita tidak tahu. Karena yang tahu kan hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Lalu ilmu apa lagi yang bisa membuat kita ini bisa lebih bahagia selain ilmu tadi, Baik, Bunda? sekarang kita lihat surat An-Nisa Oke, ayat ke 142. baik. Isinya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini orang-orang yang tidak ikhlas ya. Orang yang tidak ikhlas. Jadi Ada ya di sini, Masya Allah. An-Nisa 142. 142 sangat jelas Allah tekankan di sini, Allah jelaskan di sini kalau orang yang ikhlas itu seperti tadi saya utarakan, bahwa orang yang ikhlas dia melakukan sesuatu hal itu semata-mata ridho karena lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, mata-mata karena Allah. Tapi kalau orang yang nggak ikhlas, bagaimana caranya? Pokoknya diusahakan supaya kenapa? Supaya dia mendapatkan pujian. Oh, Nah, dia melakukan pujian kebaikan artinya. semata-mata mencari pujian. Itu orang yang nggak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas kan belum mau puji Iya. kek, nggak Mau mau dipuji puji atau kek, tidak pun tetap aku berjalan lakukan. ya. Tapi kalau orang yang nggak ikhlas, ini kebaikan nih. Nah, aku kerjainnya jalanin juga terpaksa. Karena kenapa? Mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan sanjungan dari orang lain. Jatuhnya jadi ria Itu, kalau kayak ya, gitu. jatuhnya ria. Jadi kalau orang yang nggak ikhlas ini tiba-tiba melakukan sesuatu hal baik, kemudian dia mendapat hinaan, celaan, dia malah jadi mundur. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga, orang yang tidak ikhlas, ketika dia melakukan amal baik, kemudian dia tidak dipuji, dia menyesal. Menyesal. Oh, nyesel juga kalau kita nggak coba ini dulu loh, Nyesel Bunda. kalau kita Iya benar-benar menyesal. Jadi menyesal ya pasti ya. Ya, kalau orang Seperti tidak itu ya. ikhlas itu melakukan satu amal baik, terpaksa. Jadi kalau di ayat tadi yang Teteh baca, dia terpaksa melaksanakan sholat. Diusahakan bagaimana caranya, pokoknya deh, biar orang melihat. Iya. Nah, Atau yang kan? penting orang melihat gitu Nah, kan. dia melakukan amal soleh, dia melakukan kebaikan, padahal di hatinya terpaksa. Terus ayat ini menyatakan, sesungguhnya engkau mau menipu aku, kata Allah. Aku yang mau menipu engkau. Iya. Nah, bacanya coba. Oh, nipu Allah, aku tahu kau pura-pura. Kata Allah, jangan kau tipu aku tahu apapun yang engkau niatkan di dalam hatimu dan yang kau lakukan. Tuh, orang yang Masya Allah. tidak Mau disembunyikan seperti apapun juga ya. Allah Udah Maha mengetahui. keikhlasan bisa menimbulkan kebahagiaan buat kita gitu ya. Tapi gimana caranya Bun ya? Karena kan seringkali kita mendapatkan satu ini, maksudnya pada saat kita melakukan satu hal, rasanya kok lebih bahagia lagi kalau misalnya tuh orang tahu dan orang merasakan apa yang Kita rasakan. mereka rasakan kebahagiaan itu tuh ada dari kita. Nah itu tuh gimana caranya supaya bisa menata hati kita supaya tidak terjerumus dengan ya, jadi kan nggak ada apa-apanya gitu. Karakter itu, iya. Jadi gimana nggak ada Nilainya nilainya lagi iya. gitu kan. Udah kita membuat satu kebaikan tapi ternyata karena hati kita seperti itu akhirnya hilang. Nah, justru itu, jangan sampai kita memiliki sifat atau karakter yang dicantumkan dalam Al-Quran tadi, surat An-Nisa 142 Nah, kan itu sudah gimana jelas-jelas. caranya tuh? Gimana sih caranya? Oh, ketika kita ingin melakukan, ya tadi,
Innama amalu biniatnya, benar-benar Kembali kejam pada niat karena awal. Allah. Karena Allah, bela itu. Nah, ini kita tata hati kita nih. Aku ingin menjadi orang yang beruntung. Jadikan diri kita untuk memotivasi ibadah kita. Jadikan nih motivasi. Saya melakukan ini karena lillah. Di hati aja, ya Allah, kuatkan aku bahwa ini adalah amal perbuatanku yang Engkau ridhoi. Jadi apapun yang kita berbuat, Allah ridho. Apa yang kita lakukan, Allah ridho. Allah ridho. Jadi aku tidak mengharap pujianmu, aku mau redomu. Udah cukup. Kalau Allah ridho dengan apa yang kita perbuat, insya Allah. Apapun juga Allah kasih ya. Apapun Allah kasih, nggak pakai kita minta. Kita pengen dipuji, udah otomatis Allah akan memberikan pujian melalui siapa? Entah orang lain, entah dari Allah dan sebagainya. Sudah Allah sediakan sendirinya karena kita melakukan sesuatu hal itu benar-benar semata-mata karena Allah Ta'ala. Jangan berikan, makanya kan suka ada doanya ya. Ya Allah, lindungilah aku dari segala fitnah-fitnah. Lindungilah aku dari hal-hal yang aku tidak tahu. Itu ada di Al-Mas'urat. Jadi hindarilah aku dari segala kemunafikan. Nah, kan kalau kemunafikan itu tipis ya. Iya. Tipis banget. Betul. Kita tidak lakukan tapi kita sebenarnya mau udah Itu belum terbetik. munafik ya, Nah, betul ya. kita tidak munafik sebenarnya, tapi kita memiliki virus Virusnya. kemunafikan. Ada Virusnya virusnya. sudah ada. Kalau Virusnya di sudah atas ada. makin tumbuh. Nah, kalau di Masya asal makin Allah. hidup kan. Sesungguhnya ada virus kemunafikan itu. Setiap diri manusia tuh ada ya. Kita tidak mau kan virus itu berkembang biak dalam diri kita. Hindari ditabas. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Nah, jadi beruntunglah orang-orang yang ikhlas karena sesungguhnya amal itu ada yang kita perlihatkan, ada yang tidak kita perlihatkan. Oh. Nah, jadi ada Ada yang amal harus sembunyi gitu ya? harus kita sembunyikan, ada yang harus kita perlihatkan. Seperti apa yang harus diperlihatkan amal itu? Kalau yang diperlihatkan adalah hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Contohnya misalkan kita mau berangkat haji, itu perlu diperlihatkan kan. Kita datang ke lingkungan, ke tetangga, hampiri, mohon maaf, ya kan, pamitan dan sebagainya, titip keluarga sanak di lingkungan kita. Jadi jangan diam-diam, itu boleh ditunjukkan. Kita akan Tapi pakai haji. menarik sekali Bunda bilang pada saat kita misalnya mau berangkat ke tanah suci, terus tadi Bunda bilang kita datangi tetangga, lingkungan untuk minta maaf segala macam. Itu kayaknya jalan yang paling bagus ya Bunda dibanding misalnya kita mengundang mereka untuk yuk Hadir, datang. itu kan benar nggak sih? Jadi itu muncul mengatakan jadinya sering juga ya iya. jadinya. Kerjaan. Seperti itu ya Bunda. Kembali lagi kita lihat di sini efisiennya mana, Oh. keefisienan kita kan Pertimbangan- waktu. pertimbangannya. Kira-kira kalau saya datang satu persatu ke tetangga, kayaknya waktunya nggak mungkin deh, karena tetangga kita kayaknya pekerja semua, yang adanya di malam hari pada pulang. Kalau kita datang malam, apakah mengganggu dia ya ketika dia pulang kerja? Mungkin pada saat pekerja itu pulang mau istirahat kan teh? Bagaimana caranya ya? Saya pengen minta maaf ke seluruh lingkungan saya nih, tetangga saya khususnya yang terdekat. Gimana caranya? Ya kalau saya datang satu persatu kayak tadi kasusnya. Iya. Sekarang saya undang aja deh. Nah, bisa jadi kan datang bersamaan, hanya sekali pengucapan. Nah, bisa Kembali jadi lagi pada innamal amalu biniat ya. kita. Tidak ada unsur keriaan di situ. Kalau memang niat kita adalah untuk menghemat tadi energi, waktu, memang memanfaatkan, memang tidak mengganggu. Menjadi ria mungkin pada saat kalau perayaan tersebut malah jadi berlebihan. Berlebihan. Seperti itu ya. Iya. Bunda? Dan kembali lagi itu tadi niat kita. Niat Jadi kita. kita nggak bisa menjudge seseorang Ya. apakah dia Hari ria ini, atau sombong ya. Oh nggak usah deh, nggak perlu dikasih tahu dong. Mau pergi aja kok mau apa ngabarin. Ya perlu. Kita nggak tahu kalau tidak pamitan misalkan kejadian ya. Oh ini meninggal loh, emang kemana? Dia pergi aja kok nggak pamitan? Nah, bisa jadi ketika kita belum berangkat ke tanah suci, kita ada sesuatu kehilapan antara tetangga, antara teman. Belum sempat minta maaf loh teh, maafin aku ya teh. Belum sempet. Udah berangkat haji, tiba-tiba Allah panggil di sana, tidak balik lagi ke tanah suci. Dapat kabarnya sudah wafat. Nah, si teteh yang merasa terzolimi, kok nggak tahu aku tuh, dia masih punya salah sama aku loh. Nah, bagaimana dengan si fulan yang berangkat haji tadi? Itu perlu pertimbangan, makanya diperbolehkan, diperlihatkan, macam diberitahukan boleh. Itu yang Itu yang diperbolehkan untuk diberitahu ya. Kemudian yang disembunyikan, apakah ibadah yang harus disembunyikan? Bahkan harus ya, bahkan harus disembunyikan. Ibadah yang mengandung kepribadian. Seperti ini. Contohnya gini, cerita nih misalkan teteh, atau bukan teteh lah ya, yang lain pun. Ternyata
saya itu semalam sholat tahajud, nikmat deh. Sholat tahajud Bun, ternyata nikmatnya luar biasa. Saya sampai berapa rakaat loh, saya itu kan kita Itu yang menceritakan. seharusnya disembunyikan. Seharusnya itu kan hal yang pribadi. Tapi kalau Itu emang dengan orang Allah. itu tuh emang menceritakannya emang nggak ada niat apa-apa, cuma pengen membagi kebahagiaan karena mendapatkan itu gimana tuh? Iya. Balik lagi ya ini malah. Kembali lagi bahasa kita. Tadarusan enak sih kalau ngaji itu sampai berapa juz ya? Itu banyak tuh, apalagi untuk kemarin tuh Ramadan tuh 100-100-nya juz 2, iya, juz 3. Akhirnya malah jadi jatuhnya bukan Iya. ikhlas ya. Kita berusaha lah kalau bisa hal-hal yang mengandung pribadi kita sembunyikan. Jadi supaya Maksudnya hal yang pribadi ini ya Bun ya, nggak usah maksudnya kita sebar-luaskan. ibadah kita yang direct langsung pada Pada Allah Allah itu Subhanahu maksudnya wa gitu. ta'ala. Itu biarlah jadi urusan kita dan Allah, mungkin Ya, seperti itu Bunda jadi ya. kita habluminallahnya Betul. kita yang langsung kita kepada Allah nggak usah diceritakan lah. Itu hal yang pribadi, kecuali yang tadi itu mungkin bisa kita berpamitan. Karena ada apa nih? Saya mohon maaf ya, ada apa nih? Insya Allah saya mau berangkat haji. Mungkin saya ada salah, saya titip keluarga dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Mungkin sama seperti ini ya, banyak juga yang kadang-kadang beberapa teman yang tulis status kalau hari Senin dan Kamis puasa, Senin, Kamis, Nah, buka puasa gitu. Iya. Itu apakah juga harus satu hal yang harus mari kita laksanakan sunnah Rasul, boleh. Misalkan gitu, puasa Senin Kamis ya, itu puasa nih, alhamdulillah buka puasa. Kan juga seolah-olah itu informasi, ya menginformasikan. Oh saat dia lagi mau buka puasa, berarti dia tadi puasa ya. Makanya kan kembali lagi ke kita nggak boleh menjudge Iya. orang nih, apa pamer banget dia mau ibadah, nanti malah kita sendiri yang kena, kita yang kena merugi. kita yang rugi Iya, kan. kita yang Transfer merugi. Jadi nanti ya sudah lah, pahalanya. cuma kalau kita sekarang kan sudah mengerti, ilmunya tahu gitu ya, segala sesuatu ibadah yang direct langsung pada Allah itu ya Nggak usah nggak usah diceritain. diceritain. Tapi bagi orang-orang yang nggak tahu, yang hanya mungkin ingin mengajak atau memotivasi orang-orang, ya nggak apa-apa juga. Ya. Ada juga sih ibadah yang memang harus juga diumumkan kepada banyak orang ya, ibadah pernikahan ya. Nah, betul. Ya. Jadi menikah pun juga karena lillah. Menikah jangan terpaksa, menikah juga karena jangan target, menikah jangan karena malu dan sebagainya. Karena sesungguhnya kalau bukan karena lillah, kan sekarang bakanya banyak tuh. Nggak lama, baru sebentar cerai. Dan karena niat awalnya dia bersaksi dan berjanji kepada Allah bukan karena lillah. Iman lagi di sini yang berperan, ya kan? Akhirnya baru sebentar sudah putus hubungan. Masya Allah. Karena niatnya itu ya Bun. Karena niatnya itu, karena ketika kita berikrar itu kan sudah bertransaksi dengan Allah, berjanji dengan Allah, Sudah ada berikrar dengan perjanjiannya ya. Allah, berikrar dengan Allah. Jadi jangan kita kotori ikrar kita dengan Allah, kemudian akhirnya hal itu kita tipu tadi. Ya Allah, kau menipu aku tahu niatmu karena malu, temanmu sudah menikah, kau belum mengejar menikah. Oh ternyata kamu karena nggak enak, oh kamu karena mengejar target dan sebagainya. Dan sebagainya, Allah lebih mengetahui. Kalau gitu kita minum lagi deh. Banyak, ada yang harus disembunyikan, yang tidak boleh orang tahu, ada juga yang memang harus diumumkan atau diberitahukan kepada banyak Kepada orang seperti banyak itu ya orang. Bunda ya. Ya. Ini sudah sedikit jelas nih ya pemirsa ya, maksudnya tentang Agak clear ya sekarang ya. kebahagiaan dengan ilmu Ilmu. gitu ya. Jadi segala sesuatu hal yang kira-kira kayaknya kita yang misalnya kayak ikhlas aja gitu ya, sesuatu yang ikhlas gitu, yang tadinya kita merasa kepingin orang tahu, baru kita merasakan kepuasan dan kebahagiaan karena telah memberikan kebahagiaan buat mereka gitu. Tapi sekarang ternyata dengan ilmu, walaupun mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi kita punya kepuasan karena apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, karena Iya. Allah gitu ya. Jadi bisa jadi begini teh, kalau orang pinter gitu kan, misalkan ada orang pinter, terus dia merasa memiliki sifat malu, ya kan? Kan ada yang pinter sifatnya malu nih, ya kan? Itu tapi malu. Ya, Oh, jadi subhanallah itu. dia tidak mau menyebarkan ilmu yang dia miliki. Oh, maksudnya itu malu juga jelas tanda salah ya? kutip. Kirain malunya malu karena rendah hati. Ya, enggak. Ternyata Jadi bukan. justru karena dengan memiliki sifat memalu dia tidak bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki. Tidak percaya diri mungkin. Bisa Iya, jadi tidak percaya diri. diri. Dan ketidakpercayaan diri dia sesungguhnya dia itu telah menyanyiakan ilmu yang
Allah berikan kepada dia. Baik. Jadi akhirnya dia tidak melakukan suatu amal soleh yang seharusnya dia berbagi, menjadi tidak berbagi kepada orang lain. Nah ini kan juga sayang, sia-sia juga kan. Ini pun tidak boleh, karena dianjurkan ketika kita memiliki ilmu, ya pengetahuan dan sebagainya, sedikit atau satu ayat pun maka sampaikanlah kan. Walau ani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya cuma satu satu ayat. Oh ayat ini menjelaskan tentang ini, sampaikan. Tapi saya malu, saya tahu itu. Nah, teman saya nggak ngerti, itu salah sebenarnya. Tapi Kita saya salah. walaupun kita punya satu hal yang tidak bisa, kita nggak percaya diri untuk memberikan pengertian sama mereka juga kita salah. Iya, Walaupun kita salah. rasa malunya karena nggak percaya diri kita Tetap salah. Sama seperti kita mengetahui di depan kita atau di lingkungan kita ada orang melakukan suatu kemaksiatan, tapi kita nggak berani negur. Menutup-nutupi atau tidak. Nah, Baik. kita nggak berani negur. Itu juga salah, kan? Itu pun salah. Nggak boleh. Nah ini makanya ilmu itu perlu dengan iman. Iman itu perlu dengan amal. Jadi berkaitan tiga. Kalau Ilmu, dia tidak amal, Harus ilmu, tersinkronisasi ya, iya, tiga-tiganya gitu ya. iman, Iman, ilmu dan amal. Nah kalau iman tapi tidak dibuktikan, coba kita beriman percaya ini harus disampaikan, karena kata Allah sampaikanlah walaupun satu ayat, sampaikan, kasih tahu. Tapi nggak enak loh ngasih tahunya, soalnya ini takutnya nanti dia tersinggung, takutnya dia Sensitif. jadi marah. Oke. Ya Nah kan? itu hal seperti apa menanggulanginya? Atau caranya seperti apa, Bunda? Ya, tetap sebenarnya Kadang-kadang memang ada juga orang yang kurang bisa menyampaikan. yang bukan hanya menyampaikan, Bunda, tapi juga menerima saran Ya. atau kurang bisa menerima terima masukan masukan. seperti itu. Pertama mungkin kita lihat karakter dulu kali ya Teh. Jadi pembahasannya kita lihat karakter orang yang akan kita kasih tahu dulu nih, kita informasikan. Treatmentnya harus seperti apa? Seperti apa mungkin? nih? Kayaknya penyampaiannya kan haruskah langsung to the point? Kan ada yang harus dikasih tahu dengan cara yang tegas, Iya. ya kan? Saklek, pokoknya nggak bisa. Dah, dia